Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini teman review sebuah smartphone dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A05. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi, mari kita review dari Samsung Galaxy A05 ini ya guys. Mari kita bahas dari sisi performance-nya, di mana HP ini dibekali oleh chipset MediaTek Helio G85 dan varian yang kita uji adalah varian 464GB. Di mana untuk penggunaan harian sebenarnya cukup baik, cukup nyaman untuk dipakai meskipun memang masih kita harus akuin bahwa ada sedikit stutter ketika dipakai buat browsing di halaman utamanya. Kemudian untuk gaming sendiri bagaimana? Kita uji coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, baterainya, dan rata-rata FPS-nya di layar kalian. Overall sebenarnya untuk game Mobile Legends itu masih termasuk lancar, termasuk bagus untuk kelas harga Rp1,5 juta guys. Kemudian untuk game Genshin Impact pun ternyata juga masih termasuk cukup lumayan baik untuk bisa dimainkan di HP ini. Untuk kapasitas RAM 4GB, storage 64 itu termasuk masih cukup baik, masih cukup playable ya guys untuk kita mainkan. Kalian bisa settingnya, level playable-nya, durasi baterainya semua di layar kalian, dan rata-rata FPS-nya juga di layar kalian. Overall, untuk performance sebenarnya masih termasuk baik. Bagaimana dengan benchmark sendiri? Sebagai pembanding kita juga tampilkan untuk harganya, kelas harganya. Kalian bisa lihat untuk Geekbench, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, Samsung Galaxy A05 ini punya performance yang termasuk baik ya guys untuk kelas harganya. Kemudian kualitas kamera dari Samsung Galaxy A05 ini termasuk bagus untuk kelas harganya, di mana kamera belakangnya bisa merekam hingga resolusi 1080p 60fps. Itu sesuatu hal yang bagus dan langka di kelas harganya ya guys. Itu sesuatu gocap banget buat Samsung. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera depan dari Samsung Galaxy A05 kalau kita gunakan buat perekaman video. Untuk kamera depannya sendiri dia maksimal perekaman video hingga 1080p 30fps. Tapi gimana mau kalian untuk kualitas gambarnya, videonya, audionya, silahkan tulis pendapat kalian di komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A05 ini, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak ya guys, silahkan. Oke guys, ini dia adalah perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy A05 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, dan ini kita rekam di resolusi 1080p 30fps. Sebenarnya HP ini bisa merekam hingga 1080p 60fps. Tapi gimana mau kalian untuk kualitas gambarnya? Ini kita pakai handheld tanpa bantuan tripod, mini tripod ataupun gimbal. Kalau menurut kita sih untuk harga Rp1,5 juta untuk yang varian terendahnya ini termasuk bagus ya guys. Termasuk salah satu yang bagus untuk kameranya. Mikrofonnya juga harusnya bagus, tapi ya silakan tulis pendapat di komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Samsung Galaxy A05 ini ya guys. Kemudian kualitas layar PLS HD Plus 60Hz termasuk bagus untuk kelas harganya, dimana untuk brightness di bawah matahari itu masih ternyata cukup lumayan guys, masih bisa terlihat meskipun layarnya PLS. Dan itu sesuatu hal yang bagus dan langka untuk kelas harganya guys. Kemudian kualitas single speaker dari HP termasuk cukupan saja untuk kelas harganya. Kalian bisa dengarkan kualitas speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian untuk baterai life sendiri termasuk awet banget. Ini awet banget. Ini adalah HP Samsung di bawah 2 juta yang terawet yang pernah kita uji sih guys. Untuk daya tahan baterainya tuh gocap banget buat Samsung ya guys. Untuk charging sendiri, setelah kita uji, HP ini supportnya di sekitar 15 watt untuk fast chargingnya, sehingga butuh waktu 2 jam
20 menit untuk full charge dari 1% ke 100%. Jadi ya masih oke lah guys, masih bisa dimaklumi untuk kelas harganya. Kemudian dari sisi fitur yang agak disayangkan, HP ini memang cuma ada face unlock, tidak ada side fingerprint scanner, tidak ada NFC. 1,5 juta rupiah tuh banyak banget kompetitornya yang punya fitur paling tidak fingerprint scanner ya guys. Ya ini memang dari generasi A01, A02, A03, A04, A05, semua sama. Nggak ada fingerprintnya guys. Itu semoga di A06 itu ada fingerprintnya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality juga termasuk bagus untuk kelas harganya. Termasuk ya oke guys. Dari brand Samsung tidak ada masalah dari sisi build quality-nya guys. Kemudian beberapa catatan yang perlu kalian ketahui ketika beli HP ini. Di mana yang pertama, HP ini memiliki slot SIM card 2+1, yang artinya kalian tidak perlu khawatir kalian mau pakai dual SIM card plus micro SD masih bisa. Kalian bisa upgrade sampai 1 TB untuk micro SD-nya guys. Kemudian secara default HP ini tidak memiliki kepala charger dalam kotak penjualan. Biasanya akan ada bundling sama kepala charger di website, kayak contohnya di websitenya samsung.com itu ada bundling. Kalau misalnya kalian beli HP Samsung Galaxy A05 itu bisa dapat kepala charger gratis, tapi ya itu bonus ya guys, tapi bukan secara default tidak ada. Kemudian HP ini tidak memiliki NFC, tidak ada sensor gyroscope, tidak ada sensor magnetik, yang mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan tersendiri buat kalian ya guys. Kemudian HP ini tidak support virtual background zoom, yang memang wajar karena kelas harganya dan prosesornya memang tidak mendukung ya guys. Kemudian dari sisi software sendiri ini menarik banget, meskipun HP ini dibekali oleh One UI Core 5.1 Android 13, kalian masih akan mendapatkan jaminan 2 kali update OS ke Android 15 plus 4 tahun security. Ini sesuatu hal yang bagus banget untuk sebuah HP entry level ya guys. Ini gue coba banget buat Samsung ya guys. Kemudian untuk manajemen panas, HP ini untuk bermain game itu termasuk bagus, termasuk stabil guys suhunya. Ini sesuatu hal yang menarik banget untuk Samsung di harga 1 jutaan ya guys. Itu dia tadi ada detail review dari HP Samsung Galaxy A05 ini. Menurut kita untuk varian 464GB dijual di 1,5 juta rupiah termasuk layak untuk dibeli, termasuk bagus untuk dibeli. Apalagi kalau misalnya kalian memang pecinta Samsung dan memang cari HP murahnya Samsung, ini adalah HP yang sangat menarik banget untuk kalian beli. Tapi sekali lagi, ini adalah beberapa review gadget. Mungkin bisa berbeda dan pendapat kalian tidak masalah. Silahkan tulis beberapa komentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka, dislike jika kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys? Bye-bye.